Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada PJJ pemadatan materi ujian madrasah SKI kelas 9. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kali ini kita pembelajarannya adalah pemadatan atau pendalaman materi, ya, pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan diujikan yang akan datang, yaitu ujian madrasah. Oleh karena itu, ini kalian anak-anak, ya, tolong dipelajari materinya mulai kelas 7 MTS sampai yang terakhir kelas 9 MTS. Ini kalian harus benar-benar mempelajari mulai awal di kelas 7. Nah, ini sekedar kisi-kisi ujian madrasah, ya, gambarannya soal-soal dalam SKI, gambarannya kisi-kisi sebagai gambaran yang diujikan. Mulai dari yang pertama kelas 7, yaitu materinya misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi ini Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dipelajari anak-anak kelas 7 itu, ya. Kemudian berikutnya dakwah Nabi Muhammad. Dakwahnya Nabi Muhammad kan ada dua macam, sirri dan jahri. Sirri itu rahasia, tidak berani secara terang-terangan, ya, tidak berani secara terang-terangan, itu dinamakan apa? Sirri. Yang kedua, ya, dakwah secara terang-terangan, bahasa Arabnya jahri, ya. Itu dibedakan dakwah secara sirri dan dakwah secara apa? Jahri, secara rahasia dan secara terang-terangan. Berapa tahun secara sirri? Yaitu 3 tahun. Mulai ada perintah, ya, berdakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Nah, itu perintahnya Allah terhadap Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Itu dipelajari nanti, ya, di kelas 7 dibuka. Jangan apa itu yang akhir, mulai awal. Kemudian dakwah Nabi menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, hambatan, ya, baik kecil maupun besar. Ini terutama keluarganya sendiri, yaitu paman Nabi Muhammad yang namanya Abu Lahab. Nah, di mana mulai dakwah secara terang-terangan? Kalian bisa mempelajari materi kelas 7. Berikutnya gambarannya dakwah Nabi ketika di Madinah, ya, dakwah Nabi di Madinah. Makanya ini dibedakan, ya, periode Makkah dan periode Madinah. Adapun dakwah Nabi itu secara keseluruhannya selama kurang lebih 23 tahun. Nah, itu 23 tahun sesuai dengan apa? Turunnya wahyu Al-Qur'an. Di Mekah berapa tahun?
di Madinah berapa tahun? Pelajari di kelas 7. Kemudian awal-awal orang yang masuk Islam masih sedikit. Di antaranya siapa yang pertama kali masuk Islam? Ya, masuk Islam pertama kali siapa? Keluarganya sendiri, Abu Bakar, terus Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini diantaranya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Terus disusul berikutnya sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka-mereka yang masuk Islam terdahulu itulah disebut as-sabiqunal awwalun. Ini anak-anak. Kemudian ya, ini kalian harus mengetahui sejak kapan Nabi mulai apa? Mendapat pangkat Nabi dan Rasul. Kapan? Ya, ini dimulai ketika menerima wahyu yang pertama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka resmilah Nabi menyandang apa itu pangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian di mana Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? Kalian pelajari di materi kelas 7. Kemudian berikutnya sejarah Nabi Muhammad membangun masyarakat di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah? Kalian pelajari di kelas 7 MTS. Nah, kemudian ya, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah berakhirnya Nabi Muhammad, maka kepemimpinan diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Bisa dipelajari di kelas 7. Ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang inilah disebut Khulafaur Rasyidin. Kemudian pelajari lagi prestasi-prestasi yang ya, dicapai oleh Khulafaur Rasyidin itu apa semuanya? Pelajari ya pelajari di kelas 7 MTS. Mulai Abu Bakar, apa yang terkenalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian prestasinya Umar bin Khattab itu apa? Anak-anak harus mempelajari di materi kelas 7 MTS. Ya, ini anak-anak masa Khulafaur Rasyidin. Utsman, begitu juga prestasinya apa? Yang terkenal di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini ya, Khulafaur Rasyidin yang paling akhir. Kemudian berikutnya adalah masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, ini anak-anak, masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya, ini adalah semester genap. Ya, semester genap kelas 7. Masa pemerintahan Bani Umayyah. Sejak kapan Bani Umayyah ya berdiri? Ya, setelah apa itu berakhirnya Khulafaur Rasyidin, terjadi perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah yang dikenal dengan Amul ya, tahun persatuan. Amul Jamaah. Ya, jadi perjanjian antara Hasan dan Muawiyah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Sehingga pergantian ini tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Ya, diadakan perdamaian antara Hasan dengan Husain yang dikenal Amul Jamaah, tahun persatuan.
Tuhan. Nah, setelah itu ya dalam perjanjiannya kan banyak bisa dipelajari ya di materi kelas 7 semester genap. Nah, nih di antaranya perjanjiannya setelah nanti ya kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya ini kepemimpinan harus diserahkan pada musyawarah. Ternyata setelah ya di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan ini terjadi ya setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak memenuhi apa itu, tidak mengindahkan perdamaian perjanjian tersebut, malah diserahkan kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah, sehingga terjadilah perang antara Yazid dengan Husain sing terkenal dengan perang Karbala. Perang apa anak-anak? Perang Karbala, perang antaranya Yazid dengan Husain bin Ali. Ya ini, jadi menjadi korban ya ini terbunuh Husain ya bin Ali. Jadi dengan demikian mulai awal berdirinya Bani Umayyah, yaitu mulai Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah yang pertama Bani Umayyah. Tahun berapa? 661 Masehi. Sekaligus beliau apa? Adalah pendiri Bani Umayyah. Jadi yang mendirikan dinasti Bani Umayyah adalah tunggal ya seorang, yaitu siapa itu? Ya khalifah yang pertama kali Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian khalifah Bani Umayyah jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak. Masih ingat ada berapa jumlah khalifah Bani Umayyah? Ada 14 khalifah. Nah, di antara 14 itu yang terkenal, yang menonjol hanya 5. Ya, hanya 5. Siapa itu? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Hisam bin Abdul Malik. Jadi itulah khalifah Bani Umayyah yang jumlahnya 15. Itulah yang terkenal hanya 5. Makanya yang dipelajari di kelas 7 semester genap hanya 5. Ya, itu anak-anak. Nah ini di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal sebagai khalifah yang adil dan bijak sana adalah siapa? Coba tebak. Masih ada keluarga ya, masih punya hubungan darah dengan Umar bin Khattab. Siapa anak-anak? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berikutnya ya, setelah berdiri Bani Umayyah, kemudian ya perkembangan peradaban Islam di masa daulah Bani Umayyah. Ya, jadi di Bani Umayyah itu yang terkenal apa? Perluasan wilayah Islam sampai ke Afrika, ke Eropa. Pertama kali apa itu? Eropa yang pertama kali Islam ya dikuasai oleh orang Islam adalah Andalusia yang sekarang namanya apa? Spanyol Andalusia. Itu. Kemudian berikutnya adalah masa Bani Abbas. Mulai materi semester pertama kelas 8. Setelah berakhirnya Bani Umayyah digantikan pemerintahan dinasti Bani Abbas. Bani Abbas ini yang
tokoh-tokohnya, karena Bani Abbas ini adalah tidak tunggal yang mendirikan, akan tetapi ada beberapa orang, di antaranya ya pendiri Bani Abbas, ya itu yang terkenal. Ada Abul Abbas As-Safah, kemudian Abu Muslim Al-Khurrasani, kemudian Muhammad bin Ali. Itu tokoh-tokoh pendiri daripada Bani Abbas. Ya. Kemudian jumlah Bani Abbas ada berapa anak-anak? Ya, bisa dilihat di materi kelas 8 ya semester ganjil, yaitu sejumlah 38. Tapi yang terkenal anak-anak, yang menonjol hanya 3. Siapa 3 itu? Yang terkenal, 1 Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua adalah Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Yang ketiga adalah yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Ar-Rasyid, yang ketiga Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun. Itu yang terkenal dalam sejarah ya mencapai puncak kejayaan. Nah ini. Nah, kalau masa Bani Abbas itu kemajuannya itu adalah masalah peradaban Islam, pengetahuan ya, perkembangan kemajuan di bidang pengetahuan, sehingga banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang lahir pada masa Bani Abbas ya. Perkembangan peradaban Islam di zaman Bani Abbas. Nah, ini tentu saja banyak muncul atau lahir beberapa ilmuwan Muslim, baik di bidang pengetahuan umum maupun di bidang pengetahuan agama. Di antaranya tokoh-tokoh ilmuwan Muslim di bidang filsafat. Nah, ini di bidang ilmu filsafat. Di antaranya Al-Farabi, kemudian Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina, termasuk Imam Ghazali. Jadi inilah tokoh-tokoh, itu dipelajari nanti, tokoh-tokoh ahli ilmu filsafat. Kemudian di bidang ahli kimia. Nah, ini anak-anak harus mempelajari siapa sih tokoh Islam ahli di bidang kimia. Ini bisa kalian pelajari di materi kelas 8 semester ganjil. Kemudian tokoh-tokoh Muslim. Nah, ini di bidang ilmu agama. Nah, ini ya tokoh-tokoh ilmuwan Muslim di bidang ilmu pengetahuan umum, termasuk ahli kedokteran Ibnu Sina Ar-Razi ya. Itu Ibnu Sina Ar-Razi termasuk ya kitab yang terkenal ya di bidang kedokteran, Al-Qanun fit Tib. Al-Qanun fit Tib karya daripada apa? Ibnu Sina. Kemudian tokoh di bidang ilmu pengetahuan agama, yaitu hidup di zaman Bani Abbas ya. Di antaranya tokoh ahli hadis. Tokoh ahli hadis harus hafal kalian ya, terutama Kutubus Sittah yang mengarang hadis 6 hadis Kutubus Sittah. Itu pelajari mulai Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya ya, mohon dipelajari itu. Kemudian di bidang ilmu tafsir ya, di bidang ilmu tafsir pelajari. Kemudian di bidang tafsir hadis
Kemudian di bidang fikih yang terkenal dengan apa? Madzhabul arba'ah, madzhab 4 itu harus hafal kalian ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini tokoh-tokoh Muslim di bidang apa? Fikih. Kemudian di bidang tasawuf. Nah, ini termasuk Imam Ghazali. Ini tokoh-tokoh ahli tasawuf. Kemudian para ulama perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbas. Nah, kalian harus bisa menganalisa biografi dan karya-karya para ilmuwan Muslim. Imam siapa itu? Imam Bukhari mengarang kitab apa? Ya, Imam Muslim juga demikian. Kemudian ada istilah kutubus sittah, kitab hadis yang jumlahnya 6. Kalian pelajari itu ada di materi kelas 8 ya. Kelas 8 semester genap. Kemudian berikutnya adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Ayyubiyah. Nah, ini siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Tidak lain kalian adalah siapa itu? Nah, itu pelajari di kelas 8 semester genap. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian perkembangan peradaban Islam di masa Bani Ayyubiyah. Banyak lahir tokoh-tokoh ilmuwan Muslim ya di bidang hadis, bidang fikih ya dan lain-lain. Kemudian sultan yang berkuasa selain siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Al-Adil. Ya, Al-Adil. Kemudian di samping itu juga Al-Adil ya, Al-Adil, Al-Ayyubi, Al-Adil, Al-Kamil, Al-Aziz. Nah, ini diantaranya sultan-sultan yang berkuasa di masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian semangat juang para penguasa Daulah Ayyubiyah di masa Bani Ayyubiyah. Ini terkenal dengan adanya apa? Perang salib langsung dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi Panglima Salib. Nah, sejak hampir 1 abad ini Baitul Maqdis ya itu dikuasai oleh orang-orang Kristen. Nah, ini setelah siapa itu tokoh pahlawan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ketika menjadi penguasa ya dinasti Ayyubiyah yang berkedudukan di Mesir, bisa tampil merebut Baitul Maqdis dari tangan-tangan kaum salib. Jadi dulunya Baitul Maqdis Masjidil Aqsa itu dulunya dikuasai oleh orang-orang Kristen, sampai-sampai masjidnya ada lambang-lambang salib. Begitu Salahuddin ya berkuasa, nah ini bisa apa? Memimpin umat Islam untuk menghadapi kaum salib sehingga Baitul Maqdis bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi inilah ya Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Kemudian peradaban Islam di zaman Salahuddin banyak ya tokoh-tokoh ilmuwan, nanti dipelajari ya siapa saja itu tokoh ahli fikih, tokoh ahli sejarah ya dipelajari.
Kemudian semangat juang para penguasa Daulah Abbasiyah itu sangat terkenal. Makanya bisa berhasil apa? Merebut kembali ya Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Berikutnya materi ya semangat juang para dinasti Ayyubiyah. Nah, ini terkenal ya. Salahuddin ini ya, ini termasuk yang mempelopori adanya apa? Ya, peringatan Maulud Nabi. Jadi ada peringatan Maulud Nabi sampai sekarang di dunia itu berkat dimulai zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian berikutnya materi ilmuwan muslim dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam di zaman Ayyubiyah. Kalian pelajari siapa saja itu ilmuwan-ilmuwan dan apa saja ilmu-ilmu yang berkembang di masa Bani Ayyubiyah. Kemudian terusnya tadi kelas 9 sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Abad keberapa? Bisa dipelajari di semester Gasal kelas 9. Ya, dengan cara apa Islam ya apa itu diterima oleh masyarakat Indonesia, mudah diterima. Ya, melalui apa itu cara apa Islam masuk ke Indonesia. Ini sudah ada, itu tinggal mempelajari. Kemudian ya apa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Pelajari, itu pasti bisa mengerjakan soal. Kemudian sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Berikutnya ya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia itu kerajaan apa? Ya. Nah, itu dipelajari. Yang pertama, apa di Jawa, apa di Sumatera yang lebih dulu berdiri, ya. Nah, itu bisa dipelajari di kelas 9 semester Gasal. Ya, sejarah berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Kalau di Sumatera, kerajaan Islam yang berdiri di Sumatera banyak. Nah, itu dipelajari diantaranya ya kerajaan Islam Samudra Pasir, kemudian kerajaan Aceh, Darussalam, kerajaan Malaka. Kemudian kalau di Jawa ya juga banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri, diantaranya ya kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kemudian kerajaan Banten. Ya, kalian pelajari ya siapa sultan yang pertama kali masing-masing kerajaan tersebut, pasti bisa mengerjakan. Kemudian bagaimana peran kerajaan Islam di Indonesia, termasuk ikut dalam apa aja ya mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Peran kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini ya. Kerajaan Islam di Indonesia ini anak-anak bisa apa menunjukkan peran pendiri kerajaan Demak siapa, kerajaan Banten siapa rajanya, kemudian kerajaan Mataram Islam. Kemudian perkembangan pesantren, pondok pesantren di Indonesia. Ini pada materi kelas 9 ya semester Gasal. Nah, pondok pesantren. Ada pondok pesantren pertama kali di Indonesia, sudah kalian ketahui siapa cikal bakal adanya
pondok pesantren di Indonesia. Sudah kalian terima pelajaran itu, tinggal mempelajari ya. Kemudian peran daripada pondok pesantren. Nah itu termasuk di dalamnya adalah ya melakukan kegiatan kegiatan belajar mengajar. Ada santri, ada kiai yang mengajar, santri yang diberi pelajaran. Sehingga disitulah pondok pesantren. Nah ini ya menggembleng santri-santri lewat pendidikan agama. Makanya lembaga pendidikan yang tertua ini tentu saja ini yang paling pertama kali dibandingkan dengan pendidikan yang didirikan oleh kaum penjajah lebih dulu lebih dulu pondok pesantren. Berikutnya adalah perkembangan pesantren di Indonesia. Termasuk para wali juga mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel bisa dilihat dalam pelajaran SKI kelas 9 ya semester gasal. Nah ini dalam dakwahnya peranannya gimana? Nah ini ya. Jadi mengajak ya mendidik santri untuk mengembangkan Islam. Kemudian peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia ya termasuk mengkader para santri untuk menjadi juru dakwah ya setelah selesai belajar di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing bisa mengembangkan Islam. Sehingga pada zaman wali itu murid-muridnya ada yang disebar ke luar Jawa seperti muridnya Sunan Giri, ada yang disebar ke luar Jawa yaitu di Maluku, ada yang di Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga perkembangan Islam melebar, meluas sampai keluar Jawa. Kemudian nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Tradisi, adat, kebiasaan yang masih berlaku ya, itu tradisi. Nah ini jadi Islam itu tidak menghapus tradisi-tradisi, tapi tradisi-tradisi lokal itu dimasuki dengan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga tidak menyinggung daripada tradisi-tradisi lokal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini karena memang diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi kalau tradisi-tradisi Islam di Jawa itu ya banyak sing diarani ya ada yang namanya dandangan. Nah, ini mengandung nilai-nilai Islam. Dandangan, kemudian muludan, kemudian ya yang lain termasuk tanggal tahun Hijriah. Nah, nih. Kemudian terusnya yaitu Wali Songo. Nah ini Wali Songo kalian harus hafal. Wali-wali yang jumlahnya 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mulane sebutannya Wali Songo.
Ya, kalian harus hafal satu persatu wali songo. Itu yang pertama kali siapa, yang paling sepuh sendiri, pelajari itu. Kemudian wali songo mempunyai anak-anak ya yang menjadi wali. Bapak, makanya disebut bapaknya para wali, pelajari itu. Kemudian wali songo jumlahnya 9, yang di Jawa Tengah berapa, yang di Jawa Barat berapa, yang di Jawa Timur berapa. Silakan pelajari itu. Kemudian bagaimana peran wali songo dalam mengembangkan Islam ya. Ini ya, politik wali songo dalam bidang politik dengan tepat. Makanya ya, wali songo dalam menyebarkan agama Islam ya, ada yang pakai dengan apa? Kesenian. Yang terkenal kesenian wayang dijadikan sebagai media dakwah oleh wali siapa ini? Nah, yang terkenal dalam sejarah media dakwah yang dilakukan oleh wali siapa itu di antara 9 itu? Pelajari itu. Kemudian peran wali songo dalam mengembangkan Islam. Jadi sama sekali ya tidak menyinggung daripada apa? Ya, perasaan daripada orang-orang masyarakat lokal, sehingga Pak diterima oleh masyarakat ya. Kemudian biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia, tokoh-tokoh Islam, di antaranya siapa itu tokoh-tokoh Islam ya? Satu adalah ya Abdul Rauf As-Singkili, nah, dari Aceh. Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian Muhammad ya. Berikutnya adalah ya Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian Muhammad Arsyad Al-Banjari, terus Syekh Al-Khatib ya, jadi itu. Kemudian wali songo, nah, ini yang mencetuskan apa itu Molimo, itu siapa dulu ya, yang mencetuskan ajaran Molimo ya, tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang agama. Molimo, siapa pencetusnya itu? Kemudian ya Abdul Rauf As-Singkili punya kitab yang terkenal apa itu? Kemudian Muhammad Arsyad Al-Banjari pun demikian ya, dari Kalimantan, tokoh Islam dari Kalimantan ya, itu tokoh Islam dari Kalimantan. Punya kitab yang terkenal apa itu? Pelajari itu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir ya, tokoh-tokoh organisasi Islam di Indonesia yang terkenal 2. Organisasi Islam yang terkenal 2 yang besar-besar ini. Banyak sekali organisasi Islam yang ada di Indonesia, tapi yang dipelajari kan 2. Satu organisasi Islam Muhammadiyah ya, yang kedua organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Nanti dipelajari siapa pendiri Muhammadiyah ya. Ya, siapa pendiri Muhammadiyah, kapan berdirinya. Kemudian NU pun demikian, siapa pendiri NU, sejak kapan berdiri. Nahdlatul Ulama. Ini anak-anak sanawiyah harus hafal ya, tokoh-tokoh di Indonesia yang mendirikan organisasi Islam. Nah, organisasi Islam yang terbesar, coba amati yang paling besar di Indonesia, tidak lain adalah Nahdlatul Ulama, adalah organisasi Islam ya terbesar di Indonesia. Jadi itu anak-anak ya, materi-materi yang akan
ujikan dalam ujian madrasah SKI ya. Ini ya, demikianlah anak-anak ya. Kisi-kisi yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anak tetap bisa ya mengerjakan soal-soal UM SKI dengan mudah ya, dengan lancar. Amin Allahumma amin. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.